Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori utama. Pengertian dari memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan sebaik, sehingga dapat membuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu dalam antrian. Antrian ini disebut input queue atau long term. Selanjutnya, address binding. Address binding itu adalah secara klasik instruksi pengikatan dan data ke alamat memori. Dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama, waktu komplain. Jika diketahui pada waktu komplain di mana proses ditempatkan di memori, untuk kemudian kode absolutnya dapat dibuat. Jika kemudian alamat awalnya berubah, maka harus dikomplain ulang. Tahap keduanya yaitu waktu penempatan. Jika tidak diketahui di mana proses ditempatkan di memori, maka kompilator harus membuat kode yang dapat dialokasikan. Dalam kasus pengikatan akan ditunda sampai waktu penempatan. Jika alamat awalnya berubah, kita hanya perlu menempatkan ulang kode untuk menyesuaikan dengan perubahan. Tahap ketiga yaitu tahap waktu eksekusi. Jika proses dapat dipindahkan dari suatu segmen memori ke lainnya, selama dieksekusi, pengikatan akan ditunda sampai runtime. Dan di samping ini ada contoh gambaran proses dari waktu komplain, waktu penempatan, dan eksekusi. Yang mana pertama waktu komplain, yaitu dimulai dengan short program. Lanjut ke komplain of assembler, lanjut lagi ke objek modul. Setelah itu masuk ke waktu penempatan atau load time. Masuk ke line chain editor, load modul, dan loader. Dan terakhir waktu eksekusi, yaitu bidang di memori. Selanjutnya dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu runtime perlu memanggil runtime lain, runtime yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah runtime dipanggil sudah di load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengubah tabel alamat. Adapun keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak perlu di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar, diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error runtime. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Selanjutnya dynamic linking, di mana konsep sama dengan dynamic loading, hanya berbeda saja penekanan pada proses linking. Dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya, dan juga mengurangi pemakaian space. Satu runtime library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses, dan dapat juga digunakan untuk pembaruan library secara otomatis bila ada versi yang lebih baru. File yang mendukung untuk dynamic linking ini adalah dynamic link libraries CSY-DRF. Sistem operasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah runtime yang diperlukan ada di ruang memori proses yang lain. Selanjutnya, overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. Adapun user dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca file ke memori dan meloncat ke memori, dan mengeksekusi instruksi write yang lebih baru. Ide dari overlay ini adalah yang disimpan di memori adalah hanya instruksi dan data yang diperlukan pada waktu tertentu. Bila instruksi lain yang diperlukan, maka akan diletakkan di tempat instruksi lama yang tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, ruang alamat logika dan fisik. Alamat yang dibagikan oleh CPU adalah alamat logika atau logika address, di mana alamat terlihat seperti uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan dari utama memori ini adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu komplikasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tapi hanya skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Swapping. Suatu proses dapat di-swap secara temporari keluar dari memori dan dimasukkan ke backing store, dan dapat dimasukkan kembali ke dalam memori pada eksekusi selanjutnya. Backing store disk tempat yang cukup besar untuk mengakomodasi kopi semua memori image pada semua user, menyediakan akses langsung ke memori image. Rollout, roll-in, varian swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas proses dengan prioritas terendah di swap out.
sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat diulat dan dieksekusi. Bagian terbesar dari swap time adalah transfer time. Total transfer time secara proporsional dihitung dari jumlah memori yang diswap. Di hadapan inilah contoh gambaran dari skema swapping, yaitu dari proses 1, dari swap lanjut lagi proses 2, swap in, ada swap out-nya, dan di samping ada contoh gambaran dari skema swapping. Alokasi berurutan, single partition allocation, yaitu memori dibagi menjadi satu partisi atau bagian. Ada juga multiple partition allocation, yaitu memori dibagi menjadi beberapa partisi bagian seperti partisi alokasi untuk satu proses. Fragmentasi itu ada internal dan eksternal. Yang pertama, eksternal terjadi pada suatu di mana terdapat cukup ruang memori untuk memenuhi permintaan tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena ketidakberuntunan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit. Solusi untuk menghadapi fragmentasi eksternal adalah dengan teknik pemadatan convention, yaitu memadatkan sejumlah lubang kosong menjadi satu lubang besar sehingga dapat digunakan untuk proses. Nah, selanjutnya fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu hanya blok yang kecil sehingga tidak digunakan. Selanjutnya pegging. Fisika memori dibagi menjadi beberapa frame dengan ukuran sama, logical memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran sama yang disebut peggs. Dengan cara ini, satu peg bisa menempati satu frame di memori. Adapun kelemahan dan kelebihan dari pegging, karena ukuran peg frame maka setiap frame dapat menampung satu peg. Tidak ada fragmentasi internal, tapi tetap ada fragmentasi internal. Proteksi pada model peg, proteksi memori menggunakan bit proteksi yang diasosiasikan untuk setiap frame. Biasanya bit proteksi disimpan pada table peg. Satu bit mendefinisikan satu peg untuk read and write atau read only. Setiap acuan ke memori melalui table peg untuk menemukan nomor frame yang benar. Level proteksi yang lebih baik dapat dicapai dengan menambah jumlah bit yang digunakan. Yang terakhir, segmentasi. Segmentasi itu adalah skema manajemen memori yang menggunakan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen, bukan nama segmen atau segmen nomor. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Baiklah, terima kasih. Sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.